Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah input data barang dan data supplier. Setelah kita punya data barang dan data supplier, kita bisa membuat transaksi pembelian. Kita nanti membeli barang dari supplier mana ya. Yang pertama kita buka database, lalu kita buat struktur tabel beli. Di PRINV bin 86. Kita buka database-nya di BINV. Kita buat struktur tabel baru, create tabel desain. Yang pertama faktur ya. Ini untuk nomor faktur, tipenya teks, sisinya 5. Faktur pembelian. Faktur, tipenya teks, sisinya 5. Berikutnya kita buat sheet tanggal untuk tanggal pembelian. Tipenya datem. Tanggal, tipenya datem. Yang terakhir kode SP ini untuk koneksi ke tabel supplier. Kita membeli dari supplier mana. Kode SP tipenya teks, sisnya 5. Kode SP tipenya teks, sisnya 5. Fakturnya kita beri primary key, bit faktur supaya tidak ada faktur yang sama. Di faktur ini kita beri primary key. Kita beri primary key. Ini kita simpan, struktur tabelnya kita simpan dengan nama beli. Kita simpan dengan nama beli. Kita save ya. Beri nama beli. Ini kita tutup. Berikutnya kita buat struktur untuk tabel detail beli. Detail beli ini untuk satu faktur nanti bisa beberapa item barang. Yang pertama faktur tipenya teksisnya 5. Kita buat struktur tabel, create tabel desain. Faktur tipenya teks, sisnya 5. Lalu berikutnya kode barang, kode BRG tipenya teks, sisnya 6. Kode BRG ini untuk relasi ke tabel barang, menentukan kode barang yang akan dibeli. Teks tipenya sisnya 6. Lalu berikutnya HRG beli dan jumlah, tipenya number. HRG beli, untuk HRG beli, tipenya number. Terakhir jumlah pembelian, tipenya number. Ini disimpan dengan nama detail beli, tanpa primary key. Ini untuk relasi ke nomor faktur ini. Jadi satu faktur nanti bisa beberapa item barang.
Ini kita simpan, beri nama detail beli. Primary key-nya no, tanpa primary key. Kita buat lagi struktur tabel, create tabel design. Ini untuk tabel sementara ya, tabel penampung sementara detail belinya. Pertama kode barang, tipenya teksisnya 6, nama barang, tipenya teksisnya 25. Kode B, tipenya teksisnya 6. Nama BRB, tipenya teksisnya 25. Berikutnya HRG beli, jumlah total, tipenya number. HRG beli, tipenya number, jumlah, tipenya number, terakhir total. Ini kita simpan dengan nama detail beli semu tanpa primary key, tidak ada primary key-nya. Kita simpan, save, beri nama detail beli, primary-nya no. Ini 3 tabel yang kita buat tadi, di tabel beli, detail beli, dan detail beli semu. Kalau sudah, kita tutup program akses, lalu kita buka project PRINVSN. Yang kita tutup. Kita buka project PRINVSN. Ini yang sudah kita buat kemarin nih, form barang dan form supplier ya. Kita tambahkan form baru menggunakan menu project add with this form. Beri nama form beli. Beri nama form beli lalu klik tombol add. Ini project add with this form. Beri nama form beli. Klik tombol add untuk menambahkan form. Hasilnya saya kopikan saja ya, biar cepat.
Nah, ini desain form beli. Ini pakai label biasa, ya. Form transaksi, nomor faktur, tanggal, kode supplier, nama supplier. Ini menggunakan label ya, menggunakan label ini ya. Lalu yang untuk input data faktur ini menggunakan textbook seperti biasa, beri nama txt faktur. Untuk tanggal ini namanya txt tanggal, menggunakan date time picker. Date time picker ini ya. Untuk kode supplier namanya txt kode SP. Ini menggunakan kumbuk ini ya, kumbuk. Lalu nama supplier ini menggunakan textbook, beri nama txt nama SP. Tombolnya ini ada buttonnya, button BT tambah untuk menambah item barang ke di sini, lalu BT simpan untuk menyimpan transaksi pembelian, faktur pembelian, BT blank form ini untuk mengosongkan form, dan BT plus untuk menutup form. Lalu di bawahnya ini ada combo box txt kode BED. Ini combo box ya, combo box. Ini untuk menampilkan memilih kode barang yang kita pilih. Lalu sebelahnya txt nama BRG untuk menampilkan nama barang. Kalau kodenya kita klik nama barang, txt nama BRG, dan txt HRG beli. Ini akan terisi otomatis. Lalu sebelahnya txt jumlah, ini jumlah barang yang dibeli. Yang terakhir txt total untuk total. Harga kali jumlah. Kalau yang bawah ini di GV detail beli, di GV detail beli untuk menampilkan detail pembelian per faktur. Jadi satu faktur itu nanti bisa lebih dari satu barang. Nah, ini untuk desain form ya, desain formnya. Sekarang kita lanjut ke kode barang. Kode program ya. Masuk view kode. Kita mulai kode barangnya dengan import sistem data dan data oleh DB. For sistem data, for sistem data. Berikutnya ini variabel yang kita siapkan untuk seperti biasa untuk lokasi defaultnya, lalu koneksi ke database. Ini nanti untuk data tabel. Ini variabel untuk pengisian data dari X faktur sampai X total. Kode program berikutnya saat form load. Saat form beli load ini koneksi ke database DBINP.
Lalu ini mengisi pembubuk kode SP. Pembubuk kode supplier diisi dengan kode supplier digabung dengan nama supplier. Ini diberi jarak spasi, ketik spasi ketik. Lalu berikutnya kode BRG, kode barang, pembubuk kode barang, diisi dengan data kode barang dan nama barang dari tabel barang. Jadi kita masuk form beli load, form beli load. Klik grafis yang kiri, form beli event, lalu klik yang kanan, eventnya load. Coba kita lihat dulu hasilnya. Kita rubah dulu start up-nya, project property, startup formnya kita rubah ke form beli. Kita rubah ke form beli. Coba kita jalankan ya. Ini yang TXT kode SP. TXT kode SP ini diisi dengan kode supplier dan nama supplier. Lalu yang kode barang, TXT kode barang diisi kode barang dan nama barang. Hasilnya ya. Kita lanjut ke kode program berikutnya. Kode program berikutnya sub kosong ini untuk mengosongkan form. Faktur sampai total dikosongkan. Lalu ini mengosongkan isi dari detail beli semu. Sub kosong ini kita ketik langsung ya. Sub kosong kita ketik langsung sub kosong. Kosong. Ini nama bebas ya. Pilih sub kosong, sub inform atau yang lain. Kosongkan. Berikutnya kita buat sub DGV. Sub DGV ini untuk menampilkan data detail beli semu ke DGV detail beli. Sub DGV ini juga kita ketik langsung. Sub DGV. Saat form aktif,
Saat form beli aktif, kita jalankan sub kosong dan sub divisi. Form beli aktif. Form beli aktif. Kita klik drop list yang kiri, pilih form beli event, klik drop list yang kanan, klik method aktif. Perintahnya kosong ini menjalankan form kosong, lalu di divisi. Kita lihat hasilnya. Ini menjalankan kosong itu ya. Ini dikosongkan. Lalu ini yang di giveaway ya. Menjalankan di giveaway. Sekarang txt kode SP select value change. Ini kalau kita klik salah satu kode supplier, kita klik kode SP, nanti akan diaktifkan kode supplier dan nama supplier dari tabel supplier yang kode suppliernya sama dengan X kode SP. Lalu ini menampilkan nih, tampilkan nama supplier ke txt nama SP. Di txt kode SP metodenya select value change. Kita klik drop list yang kiri, pilih txt kode SP, metodenya select value change. Select value. Kita lanjut dulu ke kode program berikutnya yang txt kode BRG select value change. Ini kalau kita klik kode barang, kita pilih kode barang, nanti diaktifkan nama barang dan harga beli dari tabel barang yang kode barangnya yang kita klik. Ini menampilkan nama barang dan harga beli. Di txt kode BRG select value change. txt kode BRG metodenya select value change. Ini left fungsinya mengambil data dari kiri ya. Jadi txt kode BRG itu kan isinya gabungan kode barang dan nama barang. Nah, untuk mengambil kode barang kita ambil dari kiri sebanyak 6 ini. Kode barang lebarnya 6 ya. Kalau kode supplier tadi lebarnya 5. Diambil dari kiri sebanyak 5. Nah, ini kalau kita jalankan, kalau kita klik salah satu kode supplier, nanti nama suppliernya ditampilkan di sini. Ini hasil dari perintah ini. Teks nama SP, nama SP. Sedangkan kalau kita klik kode barang, nanti yang tampil otomatis nama barang dan harga beli. Kalau ini kita klik, tampil otomatis nama barang dan harga beli. Ini format crash, supaya ada pemisah ribuan.
Kursor langsung ke jumlah. Nanti kalau jumlahnya kita isi, totalnya tampil otomatis. Kita buat kode program, kalau kita mengisi jumlah, totalnya berubah otomatis. Kita lanjutkan untuk penghitungan total. Kalau kita merubah jumlah. Kode programnya txt jumlah textchange ini. Kalau kita merubah jumlah, nanti X total sama dengan X dibeli kali jumlah, lalu ditampilkan ke TXT total. TXT jumlah textchange. Klik dropbox yang kiri, pilih TXT jumlah. Klik dropbox yang kanan, metodenya textchange. Textchange itu kalau ada perubahan data ya, kalau datanya berubah. Kalau jumlahnya berubah akan dihitung totalnya, lakukan perhitungan total. Kita lanjutkan BT tambah. Kalau kita klik tombol tambah, nanti akan insert itu ditambahkan ke beli semu, ke detail beli semu, data mulai kode barang sampai total. BT tambah klik ya, BT tambah klik. Kita klik dropbox yang kiri, pilih BT tambah, klik dropbox yang kanan, pilih metode klik. Ini menambah data ke detail beli semu. Lalu berikutnya kalau kita klik tombol simpan nih, titik simpan. Ini kalau diklik tombol simpan, tambahkan data ke tabel beli. Beli isinya faktur, tanggal, dan kode supplier. Lalu yang ini tambahkan data ke detail beli semu. Isinya kode barang, hari dibeli jumlah, dari tabel detail beli semu. Dimasukkan ke detail beli. Lalu ini mengupdate data faktur. Ini kan fakturnya belum ditambahkan, masih kosong. Nah, ini diupdate dengan data faktur yang masih kosong. Ini BT simpan ya. BT simpan, kalau kita klik ini perintah menyimpan ke detail beli, lalu setelah disimpan jalankan sub kosong dan sub detail beli. Kita lihat hasilnya ya. Kita jalankan. Misalkan faktur 001. Tanggal transaksinya tanggal 19 Maret dari supplier Jaya Komputer.
Kita pilih misalkan membeli keyboard sebanyak 20. Ini kalau kita isi totalnya otomatis, totalnya berubah otomatis. Kalau kita klik tombol tambah, ini akan ditambahkan ke sini. Ditambahkan, lalu nanti dikosongkan. Kode sama total yang di sini dikosongkan. Los 25 misalkan. Ini kita tambah. Or 10 kita tambah. Nah, kalau kita klik tombol simpan, titik simpan klik, ini miliknya beli semu ya. Ini miliknya detail beli semu. Nanti akan ditambahkan ke detail beli, ditambahkan ke detail beli. Lalu setelah itu kosong, ini dikosongkan. Kita klik simpan, kita bisa membuat faktur berikutnya. Di satu faktur ini bisa terdiri dari beberapa item data. Kita tambahkan, lalu berikutnya mos kita tambahkan, kita simpan. Ini ya. Kalau kode program berikutnya blank form. Blank form kalau kita klik itu menjalankan kosong. Jadi BT blank form. Ini kalau kita klik akan menjalankan sub kosong. Yang terakhir BT close. BT close ini kalau kita klik ini akan menutup koneksi, koneksinya ditutup, koneksi close, lalu menutup form. Ini misalkan kita melakukan pembelian. Misalkan ini tidak jadi ya, pembeliannya ini tidak jadi, tinggal kita klik blank form. Ini tidak akan disimpan. Kalau kita lihat contoh penyimpanan ke dalam database-nya, kita buka database-nya. Tabel beli ini isinya faktur 01 dan 02. Ini tanggal pembelian, lalu kode suppliernya. Barang yang dibeli itu diletakkan di detail beli. SK001 ini ada 3 transaksi, keyboard, mouse, monitor. Sedangkan SK002 hanya 2 transaksi, keyboard dan mouse. Kalau detail beli semua ini selalu kosong ya. Ini hanya sementara, sifatnya hanya untuk penyimpanan sementara. Ini untuk form transaksi pembelian. Silahkan kalau ada yang Anda tanyakan untuk form beli, form transaksi pembelian.
Saya di combo box ini ya, combo box ini itu ada drop down width ini ya, drop down width. Ini kalau kita ingin tahu lebarnya, bisa kita lihat pada properti size. Nah, ini lebarnya 73 ya, 73. Ini aslinya drop down width-nya ini kalau tidak dirubah itu sama dengan lebar objek. Drop down width-nya 73. Ini kalau kita jalankan, akan terpotong seperti ini ya. Ini kalau tidak kita atur drop down width-nya. Di drop down width ini itu menentukan lebar objek saat datanya tampil. Supaya ini tidak terpotong, kita atur di properti drop down width ini. Kira-kira saja, misalkan 250. Ini kalau kita klik, nanti lebarnya 250. Yang ini prinsipnya sama ya. Kode barang, ini kalau diklik, tampilannya lebar ini lewat drop down width ini tadi. Belum ada pertanyaan untuk ini form transaksi pembelian. Kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini saya rasa sudah cukup. Nanti bisa Anda coba desain dan kode program transaksi pembelian. Nanti Anda kumpulkan ya, tugasnya bisa Anda kumpulkan pada pertemuan ke-7 programnya ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.